para pekerja migran Indonesia yang hendak dikirim ke luar negeri ini ternyata berjumlah ratusan emak-emak. Malang betul nasib golongan yang dulu disebut tenaga kerja Indonesia atau TKI ini bila jadi diberangkatkan ke luar negeri. Pasalnya, mereka bisa menjadi buruh migran ilegal di negeri orang. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI adalah pihak yang melakukan penggerbekan di tempat penampungan PMI yang berlokasi di Jalan Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat 30 September 2022 kemarin. Berikut adalah 7 fakta penggerbekan emak-emak di Bekasi yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi. 1. Ini adalah penggerbekan terbesar sepanjang sejarah pengiriman TKI ilegal. Kepala BP2MI, Benny Ramdhani, mengatakan ini adalah kegiatan penggerbekan terbesar yang pernah dilakukan lembaganya. Soalnya jumlah orang yang berhasil diselamatkan biasanya tidak pernah sebesar ini. Fakta yang kedua, 161 ibu-ibu telah diselamatkan. Jumlah calon buruh migran yang ada di penampungan ilegal adalah 161 orang. Semuanya adalah ibu-ibu alias emak-emak. Usia mereka antara 45 tahun hingga 50 tahun. Fakta yang ketiga berasal dari berbagai daerah. Ratusan ibu-ibu itu berhasil direkrut dari berbagai daerah mulai dari Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, hingga Banten. Mereka bisa berkumpul di penampungan Bekasi ini karena terbujuk calo-calo culas. Fakta yang keempat, tujuannya ke Arab Saudi. Bila tidak digagalkan oleh BP2MI, ratusan ibu-ibu ini bakal diberangkatkan ke Arab Saudi. Tentu saja, mereka bakal berstatus ilegal di Arab Saudi. Penyalur tenaga kerja yang mendalangi penampungan ilegal ini adalah perusahaan berinisial PT AAM. Benny mengatakan PT AAM merupakan perusahaan resmi, namun penyaluran PMI yang dilakukan ilegal. Sebab, kata Benny, sejak tahun 2015 tidak ada lagi penyaluran pekerja rumah tangga dengan alasan moratorium ke Arab Saudi. Fakta yang kelima, 37 orang dipulangkan. Di antara 161 ibu-ibu itu, sebanyak 37 diantaranya akan dipulangkan ke rumah masing-masing mulai hari Sabtu 1 Oktober 2022. Dalam pemulangan, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan masing-masing daerah calon pekerja berasal. 6. Modusnya adalah calo belusukan iming-iming gaji tinggi. Berdasarkan keterangan Benny Ramdhani, penyalur para buruh migran ilegal yaitu perusahaan berinisial PT AAM menjalankan modus belusukan ke perkampungan menjanjikan pekerjaan dengan gaji yang besar. Ya, mereka ngaku didatangi oleh calo, dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapat gaji yang lumayan besar. Dua hal yang menonjol, pertama ekonomi, kedua mereka menjadi kelompok yang mengalami keterputusan informasi, kata Benny. Fakta yang ketujuh, calon buruh migran diberi duit terlebih dahulu. Tidak ada biaya pungutan awal dalam proses perekrutan. Justru sebelum para calon TKI berangkat, keluarga mereka diberi uang sebesar 10 juta yang digunakan sebagai hutang dan pengikat. Bayaran tersebut diberikan oleh bandar yang diduga berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah resikonya menjadi tenaga kerja Indonesia ilegal ke luar negeri. Anda hanya akan menjadi korban dari sindikat para calo TKI. Sebarkan video ini ke teman, sanak saudara, dan tetangga untuk tidak sekali-kali berangkat ke luar negeri secara ilegal. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa